Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, para hadirin semuanya yang telah hadir pada kajian online pada malam hari ini. Pertama kali kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari ini ya, walaupun minggu kemarin Jumat kemarin tidak bisa ya kita laksanakan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Salawat beri salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin semuanya, mungkin yang dimanapun berada, baik yang kajian online juga, kita akan mendengarkan sebentar lagi pemaparan sekarang malam hari ini tentang apa, Ustadz? Ini yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Insya Allah kita akan dengarkan kajian dari Ustadz, walaupun Ustadz jauh di sana di Mesir dan saya lagi di Australia, dan juga teman-teman semuanya yang mungkin ada di Indonesia bisa mendengarkan. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kita langsung saja kita berikan ke waktu dan tepat kesempatannya kepada Ustadz Murtaaz. Kepada Ustadz kita persilakan. Ya, silakan Ustadz, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wa jalla wa qurbi wa maradati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allah maftah alaina futul arifin amma ba'd. Selamat datang kepada para jamaah semuanya dalam lanjutan kajian kita. Insya Allah kita akan membaca kitab fikih. Insya Allah kita akan mengaji kitab fikih yaitu Muqaddimah Hadramiyah atau mengaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah yang nantinya akan diamalkan kajian ini di hari-hari kita. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberi manfaat ke kehidupan kita, sehingga dengan mempelajari kitab fikih yang insya Allah nanti kita baca, Allah memberikan pertolongan maupun kemudahan buat kita semua dalam menjalankan aktivitas hari kita, apalagi yang berkaitan dengan ibadah. Baiklah, tanpa panjangkan kata-kata muqaddimah,
Minggu sebelumnya kita telah membahas tentang masalah masul khufain, atau dalam bahasa kitanya itu adalah menyapu kedua sepatu. Di mana kemarin syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya telah kita sebutkan. Oke. Yang mana pasal ini sebenarnya itu masalah menjelaskan tentang wudhu. Di mana dalam wudhu tersebut kemarin telah kita sebutkan pasal-pasalnya yang berkaitan dengan sunat-sunat wudhu. Gitu kan, ada sunnah sebelum membasuh wajah gitu. Ada sunnah ketika berwudhu. Dan ada juga syarat sah wudhu gitu kemarin. Ya, ada syarat sah wudhu dan yang dimakruhkan dalam wudhu. Gitu. Itu semuanya telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir sekarang adalah pembahasan kita dari yang berkaitan dengan wudhu adalah yang membatalkan wudhu. Karena sebelum kita telah menjelaskan sunat-sunat wudhu, rukun wudhu, syarat sah wudhu, sampai kemarin tentang menyapu dua sepatu itu berkaitan dengan wudhu juga. Sekarang adalah yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu apa saja gitu. Insyaallah kita akan bahas itu sekarang dalam kitab kita, maka kitab fikih. Nama kitab fikihnya Muqaddimah Hadramiyah. Yang mana kitab fikih ini Muqaddimah Hadramiyah ini adalah karangan ulama Yaman. Berarti sekarang pasal kita nawaqidul wudhu, artinya hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita baca pembahasannya, kita baca dulu kitabnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilainil illa mani. Al-thani zawalul aqli bi jununin aw sukrin aw i'ma'in aw binaumin illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Al-thalithu iltiqa'u basharatayyi ar-rajuli wal mar'ati wa yantakidul lamisu wal malmusu wa la yanqudu saghirun aw saghiratun la yushtaha. Wa sya'run wa sinnun wa zufurun wa mahramun bi nasabin aw radha'in aw musaharatin. Ar-rabi'u masu qubulil adamiyyi wa halaqati duburihi bi batinil kaffi wal asabi'i wa la yantakidul mamsusu wa yanqudu farjul maiti was saghiri wa mahallul jabbi wa dzakarul maqtu'u wa la yanqudu farjul bahimati walal massu bi ru'usi asabi'i wa ma bainaha. Itu kalau bahasa kitabnya. Nawaqidul wudhu. Jadi nawaqidul wudhu itu adalah faslun nawaqidul wudhu'i arba'atun. Pasal ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4.
Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini ilal mani. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Itu jalan di depan dan belakangnya, kubur atau dubur. Ilal mani, kecuali air mani. Nawaqidul wudhu berarti hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita berwudhu, kapan wudhu kita berakhir? Kan itu. Jadi ada mulai dan ada akhir. Itu kapan? Itu kalau ada salah satu yang 4. Jadi kalau di sini disebutkan adalah yang arba'atun. Nawaqidul wudhu arba'atun. Ada yang membatalkan wudhu itu ada 4 macam. Ada juga disebut dengan kalau sini kan nawaqidul wudhu namanya. Juga dikenal dengan pasal ini dengan sebutan babul ahdas. Ya, babul ahdas. Itulah macam-macam hadas. Kalau di kitab-kitab fikih lain ada dibuat itu namanya pasal itu adalah yang maksudnya bukan nawaqidul wudhu namanya, tapi babul ahdas. Itu macam-macam hadas, sama juga. Kalau dalam kitab Minhajul Thalibin disebutkan ibarat di situ adalah judulnya atau pasal itu yang berkaitan dengan ini dalam Minhajul Thalibin babu min asbabil ahdas. Jadi dalam Minhajul Thalibin adalah babu min asbabil ahdas dalam sebutan judulnya gitu. Maka tergantung kita memaknai gitu kan. Jadi tergantung kita maknai hadas tersebut. Kalau dalam kitab Nailur Raja, ada nama kitab Fikih Syafi'i itu namanya Nailur Raja. Atau sarahnya adalah Safitun Naja. Situ disebutkan maka makna hadas itu ada 3 gitu. Jadi ada amrun bi i'tibar, ada al-man'u mutaratib, ada al-asbab allati yantahi gitu. Itu tergantung kita memaknai hadas tersebut. Gitu. Jadi yang kita sebutkan semua gitu kan nawaqidul wudhu arba'atun. Semua yang membatalkan wudhu itu semua yang membatalkan wudhu adalah ya di antara kita sebutkan adalah keluar salah satu dari 2 jalan. Yaitu 2 jalan maksudnya adalah depan dan belakang atau dalam bahasa kitanya tempat buang air kecil atau air besar. Gitu. Jadi semua yang membatalkan itu yang 4 nanti kita sebutkan. Yang 4 itu membatalkan syaratnya adalah idza hasala yaqinan. Jadi semua yang membatalkan tadi, semua yang membatalkan nanti kita sebutkan 1 sampai 4 ada kaitannya. Apa kaitnya? Idza hasala yaqinan. Yang mana yang membatalkan wudhu itu adalah kita yakin. Yakin kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Yakin betul-betul yang keluar dari 2 jalan. Yakin kita bersentuhan dengan perempuan. Gitu. Karena dalam ibarat fikih ada nama itu ada waham, ada syak, ada zon, ada yakin. Ya kalau kita presentasikan, ya kalau waham itu 25%. Jadi keyakinan kita adalah 25%. Kalau syak itu 50-50 keyakinan kita. Baina-baina. Ada zon. Kalau zon itu kita prestasikan adalah sekitar 75%. Kalau yakin kita prestasikan 100%. Jadi yang di sini wudhu kita bisa batal. Kalau ada yang batalkan itulah idza sholat yakinan. 100% kita yakin bahwa kita bersentuhan dengan perempuan bukan mahram misalkan. Atau yakin kita ada yang keluar dari 2 jalan. Baik itu buang angin atau buang air besar, yakin. Atau kita yakin. Atau misalkan kalau ragu. Misal kita di mobil. Gitu kan.
Kita ragu, ini tangan perempuan atau laki-laki gitu kan? Atau ya di kereta gitu, atau di keramaian, kita kan belum yakin. Oh, kecuali yakin kita bersentuh dengan tangan dengan kulit perempuan, maka ya wudhu kita batal, itu yakin. Tapi kalau masih ada ragu atau zon, maka wudhu kita tidak batal. Gitu. Makanya kalau ragu, yashmalu zon yaitu 75% kita rasa-rasanya wudhu saya tadi batal karena tersentuh tangan gitu. Tapi tangan ini saya kurang pasti tahu gitu. Tapi 75% ini kayak perempuan. Apakah batal wudhunya? Tidak, karena belum yakin. Kecuali dia yakin, oh ya, ternyata tadi saya bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, maka waktu itu wudhunya batal. Gitu. Jadi yang pertama kita sebutkan di sini adalah yang membatalkan wudhu yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini ilal manni. Ya, yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar salah satu dari dua jalan. Keluar salah satu dari dua jalan. Oke. Itu adalah kubul atau dubur. Kubul itu tempat ya buang air kecil. Kalau dubur ya tempat buang air besar. Apa yang keluar? Gitu kan. Apapun yang keluar. Apapun yang keluar. Sawa'un kana mu'tadan aw ghaira mu'tadan. Qalilan aw katsiran. Baik yang keluar itu adalah hal yang biasa yang keluar atau hal yang tidak biasa. Tidak biasa keluar gitu. Tapi intinya ada yang keluar. Baik yang keluar itu dari dua jalan, baik depan atau lubang belakang. Baik yang keluar itu yang biasa keluar, yang biasa maksudnya ya keluar angin, keluar air kecil gitu kan, itu biasa. Atau al-ghairah sesuatu yang tidak biasa gitu. Contohnya yang tidak biasa gitu kan, ya misalkan batu, ulat, itu kan tidak biasa. Misalkan kita habis wudhu, kemudian ada keluar ulat di dubur kita, gitu, di dubur kita kan, apakah waktu itu batal wudhu kita? Batal, walaupun itu ulat yang keluar. Atau batu, gitu kan, atau batu. Pas sambil wudhu, tercecer batu gitu di dubur kita atau di kubul kita kalau bisa. Atau bagi perempuan maaf keluar batu atau ulat di kubulnya, maka ketika itu batal wudhunya. Jadi sawa'un kana mu'tadan aw ghairu mu'tadan. Baik yang keluar itu yang biasa ya seperti kita alami sehari-hari kita, buang air kecil atau buang air besar. Qalilan aw katsiran. Baik yang keluar itu sedikit atau banyak. Walaupun itu yang keluar setetes atau banyak, maka wudhu kita batal. Itu yang pertama. Jadi al-khariju min ahdis sabilain ilal. Atau ghairu mu'tad, di batu atau ulat. Jadi kalau dalam masalah wudhu, yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu, bukan masuknya sesuatu. Jadi wudhu itu kan tangkudul wudhu hiya khuruju syai' wa tangkudul shaum hiya dukhulu syai'. Jadi kalau ketika berwudhu, yang membatalkan wudhu itu apa? Sesuatu yang keluar. Kalau ketika kita lagi puasa, apa yang membatalkan? Hiya dukhulu syai', sesuatu yang masuk. Tapi kalau wudhu itu adalah sesuatu yang keluar, tapi kalau puasa sesuatu yang masuk. Itu. Contoh, ada orang berwudhu, gitu kan? Ada orang berwudhu, kemudian dimasukkan sesuatu ke dalam duburnya, gitu. Ada orang berwudhu, kemudian dimasukkan sesuatu ke dalam duburnya, ya ke pantatnya gitu kan, ke duburnya. Dengan sekarang dia habis wudhu,
kemudian dia masukkan sesuatu ke duburnya. Dengan memasukkan sesuatu itu ke duburnya, wudunya tidak batal. Kalau ketika dia memasukkan sesuatu ke duburnya, ketika itu wudunya tidak batal, kecuali sentuh tempat duburnya. Tapi kalau tidak sentuh, bersentuhan tangan kita sama dubur itu kan tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sentuh batal. Dimasukkan sesuatu ke dubur, maka ketika memasukkan tersebut itu tidak batal wudu. Jadi kapan batal wudunya? Kecuali sesuatu itu ditarik keluar. Sesuatu itu ditarik keluar, maka ketika itu wudunya batal. Gitu. Jadi kalau katanya lah tangkudul wudu hiya khurul syai' wa tangkudul wudu saum hiya dukhulu syai'. Jadi kalau puasa kan memasukkan, kalau wudu adalah suatu dikeluarkan. Itu mengatakan wudu. Gitu. Sini sebutkan tadi al-khariju min ahadis sabilain. Jadi yang batal wudu yang pertama, poin pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Illal mani. Kecuali mani. Berarti mani tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Gitu. Apakah semua yang keluar itu membatalkan wudu itu? Jadi apakah semua yang keluar dari kubur atau dubur itu membatalkan wudu? Tidak. Illal mani. Kecuali mani. Jadi kalau mani keluar, maka tidak membatalkan wudu. Akan tapi mewajibkan mandi. Gitu. Jadi permasalahan mani, air mani, maaf, ini karena pembahasan kita sekarang masalah air mani, saya akan membahas tentang air mani. Maaf kalau ada kurang sopan kata-katanya. Jadi masalah air mani, sebagaimana kaidah mengatakan gitu, kaidah tentang air mani gitu. Jadi kaidahnya mengatakan ma aujaba a'zamal amroini bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Ini tentang kaidah tentang air mani. Air mani. Jadi kaidahnya ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Jadi kalau artinya apa yang mewajibkan hal yang paling berat dari dua perkara, amrayni dari dua perkara dengan kekhususannya, maka tidak lagi mewajibkan dari dua perkara itu dengan keumumannya. Maksudnya apa ini? Jadi maksud ma'au jaba a'zam amra ini, yang amra ini itu adalah dua perkara tersebut adalah guslun atau wudu. Guslun mandi dan wudu'un dan wudu. A'zam al-amra ini gitu. Jadi mani, ini kan kaidah tentang menjelaskan tentang air mani. Jadi air mani bi khususihi wa bi umumihi. Jadi dua mani itu ada dilihat secara umumnya, ada dilihat khususnya. Kalau mani itu secara umumnya adalah kaunihi kharijan minal qubul. Umumu kaunihi kharijan minal qubul. Kalau yang mani yang khususnya kaunihi maniyan. Jadi mani itu ada dua sisi gitu. Jadi mani itu ada dua sisi. Di sisi keumuman, dia termasuk afrad yang keluar dari dua jalan. Gitu. Kubur atau dubur tadi. Dia di sisi keumuman, mani itu, keumuman ya, dia itu keluar dari dua jalan. Ada dari kubur atau dubur. Jadi kalau di sisi kekhususannya, dia itu mani. Dia itu mani mempunyai keistimewaan.
Tapi kalau kita lihat dari sisi keumuman, mani tersebut keluar dari dua jalan. Tapi dari sisi kekhususannya, mani itulah mani. Maksudnya adalah mempunyai keistimewaan gitu dengan yang lain. Itu. Maksud istimewa adalah kalau mani keluar, wudhu kita tidak batal, akan tapi mewajibkan mandi. Nah, penjelasan. Jadi penjelasan kaidah itu adalah ma awjaba a'zama amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Nah, tuh. Jadi mani itu dengan kekhususannya bi khususihi, maka aujaba a'zamal amrayni ai ghuslun. Artinya adalah aujaba a'zamal amrayni ai, maksudnya adalah aujaba a'zamal amray, artinya maksudnya adalah ghuslun, telah mewajibkan mandi. Nah, karena kaidah mengatakan apa kekhususan itu telah mewajibkan mandi. Nah, bi khususihi aujaba a'zamal ghusli, maka tidak lagi mewajibkan yang telah ringan, itu wudhu dengan keumumannya. Dengan wudhu dengan keumumannya. La yujabu adwanul wudhu bi umumihi. Karena keumuman wudhu gitu kan. Dan keumumannya mani, di sisi keumumannya aslinya dia mani itu menghendaki wudhu. Karena keumuman atau aslinya mani itu menghendaki berwudhu. Karena apa? Bahwasanya kan mani itu termasuk yang keluar dari dua jalan, keluar dari dua kubul. Kan kita katakan tadi sesuatu. Jadi yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dan pun mani termasuk. Sesuatu ini kita lihat dari sisi keumuman. Ya. Karena keumuman atau aslinya dia mani itu menghendaki wudhu. Karena dia itu keluar dari dua jalan. Ya. Seperti baul kan. Kalau baul atau buang angin atau waid itu kan sesuatu yang menghendaki kita untuk berwudhu. Misalnya kalau kita buang air kecil atau buang air besar gitu. Ketika kita mau sholat kan kita harus berwudhu. Atau maksudnya kalau kita sudah berwudhu berarti wudhu kita batal. Gitu. Intinya kalau kita lihat di sisi keumuman mani tersebut, seharusnya kita diwajibkan untuk berwudhu. Akan tetapi yang mani tersebut mempunyai keistimewaan. Dia itu tidak mewajibkan wudhu, akan tapi mewajibkan mandi. Itu. Nah, itu kan. Akan tapi kan kaidahnya mengatakan tadi, apa yang sudah mewajibkan yang berat, apa yang sudah mewajibkan yang berat, itu mandi, maka tidak lagi mewajibkan yang ringan, itulah wudhu. Kalau kita sudah kerjakan mandi, maka tidak perlu lagi kita mengerjakan yang wudhu, karena kedua-dua sama menghilangkan hadas. Mandi itu mewajibkan mandi gitu kan. Kalau mani itu mewajibkan mandi. Akan tetapi mani tersebut tidak membatalkan wudhu. Oke. Jadi mani tersebut tidak membatalkan wudhu. Itu kaidahnya ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumi. Sesuatu yang mewajibkan yang besar, maka yang ringannya tidak diwajibkan lagi. Itu adalah wudhu tadi. Yang ringannya. Karena di antara wudhu amrayni itu maksudnya adalah ghuslun atau wudhu'un. Mandi dan wudhu. Di antara mandi dan wudhu ini mana yang lebih besar? Itulah mandi. Maka sesuatu yang telah mewajibkan mandi, maka tidak diberatkan lagi untuk yang ringan. Ringan apa? Yaitu wudhu. Karena kalau kita sudah mengerjakan yang mandi, maka tidak butuh lagi untuk berwudhu. Itu. Selanjutnya kan, apakah
semua mani itu tidak membatalkan wudhu? Tadi kan kita katakan poin yang pertama yang membatalkan wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Oke. Illal mani, kecuali yang tidak membatalkan wudhu adalah air mani. Jadi pertanyaan sekarang, apakah semua mani itu tidak membatalkan wudhu? Itu pertanyaan. Apakah semua air mani itu tidak membatalkan wudhu? Oke. Mani yang tidak membatalkan wudhu adalah mani yang mewajibkan mandi. Jadi mani yang tidak membatalkan wudhu adalah mani yang mewajibkan mandi. Itulah al-mani mujibul ghusli. Mani yang mewajibkan mandi. Berbeda dengan mani yang tidak mewajibkan mandi. Karena ada mani ini, ada mani ini yang mewajibkan mandi, ada mani yang tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau permasalahan di sini, di dalam poin nomor 1 itu sesuatu yang keluar dari dua jalan, ilal mani, sini maksud mani sini adalah mani mujibul ghusli, mani yang mewajibkan mandi. Maka oleh karena itu kalau mani mewajibkan mandi, maka wudhu kita tidak batal. Wudhu kita tidak batal. Mani. Oke, kita jelaskan satu. Jadi contoh sih mani yang wajibkan mandi atau mani yang tidak wajibkan mandi. Oke. Mani yang mewajibkan mandi itu adalah ada mani yang mewajibkan mandi dan juga ada mani yang tidak mewajibkan mandi. Mani yang mewajibkan mandi itu adalah mani nafsi. Mani kita sendiri, yaitu air mani kita sendiri. Itu mani dia sendiri yang keluar dari dirinya, bukan mani orang lain. Mani dia sendiri. Oke, contoh kan gini. Ada seorang keluar maninya. Ada seorang keluar mani gitu kan. Kalau misalnya istilahnya, kalau mani dia sendiri yang keluar dan keluar dari tubuhnya sendiri, maka seorang itu wajib mandi. Tapi kalau mani orang lain, tidak wajib mandi, akan tapi membatalkan wudhu. Kalau misalkan mani orang lain keluar di tubuh dia, wudhu dia batal, tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau mani dia sendiri yang keluar dari dirinya sendiri, maka dia wajib mandi dan wudhu tidak batal. Gitu. Jadi mani yang tidak, tadi kan yang kita bahas adalah mani yang mewajibkan mandi adalah mani nafsi, mani dia sendiri. Kalau mani yang tidak mewajibkan mandi, jadi sekarang yang poin kedua adalah mani yang tidak mewajibkan mandi adalah mani orang lain yang keluar dari tubuh dia. Jadi ada mani orang lain keluar dari tubuh dia. Nah gitu. Nah itu gimana surahnya gitu kan. Mani orang lain, yang mana mani orang lain ini keluar di tubuh dia. Nah ini tidak mewajibkan mandi, akan tapi wudhunya batal. Jadi contohnya, surahnya, mani yang tidak mewajibkan mandi, kan maksudnya adalah mani yang keluar dari tubuh, mani orang lain yang keluar dari tubuh kita sendiri atau ya kita sendiri. Dan ini bisa tadi bagi perempuan. Jadi mani yang tidak mewajibkan mandi itu kan ini bisa terjadi bagi perempuan. Contoh, ada perempuan telah menikah. Ada perempuan telah menikah, kemudian digauli oleh suaminya gitu. Kemudian digauli oleh suaminya. Tak kala perempuan itu sudah berhubungan, ya, setelah berhubungan, nanti mani suaminya bisa keluar lagi gitu. Jadi mani suaminya bisa keluar lagi. Jadi tak kala keluar, air mani ini ada tafsilannya. Itu
Bisa jadi itu murni mani dia sendiri. Bisa jadi itu murni maninya suaminya gitu. Atau laki-laki atau telah bercampur. Jadi ketika seorang itu nikah, kemudian berhubungan, kemudian keluar air mani. Sini ada dua tafsir. Bisa jadi yang keluar itu adalah murni air mani laki-laki. Yang kedua, bisa jadi itu bercampur antara keduanya, suami dan istri tadi. Kita bahas satu. Kapan dikatakan mani laki-laki saja? Kapan dikatakan yang keluar itulah mani laki-laki saja? Itu adalah kapan dikatakan mani laki-laki itu saja. Kalau perempuannya belum balik. Jadi perempuan belum balik. Contoh, surahnya gini. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang belum balik. Itu kan. Akan tetapi fisiknya sudah kuat, ya. Akan tetapi fisiknya sudah kuat atau sudah besar, sudah bisa berhubungan gitu. Meskipun perempuan ini belum balik. Ya. Belum balik. Cuma nanti pas digauli oleh suaminya, kalau seandainya keluar lagi air maninya, apakah ada mani perempuan di situ? Yang mana istrinya ini belum balik. Kalau nikah itu tidak boleh-boleh saja, walaupun dia itu belum balik. Belum balik. Cuma nanti pas digauli oleh suaminya, kalau seandainya keluar lagi maninya, apakah ada mani perempuan? Tidak mungkin ada, karena di situ karena perempuan tersebut belum balik. Maka ketika itu keluarlah si perempuan dari mani orang lain atau suaminya. Maka mani ini tidak mewajibkan mandi untuk perempuan. Itu. Jadi mani yang jadi mani yang tidak mewajibkan mandi itu kalau keluar membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Gitu. Jadi surahnya adalah inti surahnya perempuan yang belum balik digauli oleh suaminya gitu. Dengan melakukan jima, maka keduanya wajib mandi. Oke. Kalau perempuan ini selesai mandi, kan tadi kalau perempuan itu jima kan karena mereka melakukan jima, karena itu mereka diwajibkan mandi karena melakukan hubungan suami istri. Setelah mandi, itu kan, tak kala perempuan ini selesai mandi gitu, keluarlah air mani di kemaluan perempuan tersebut. Akan tapi itu mani suaminya. Akan tapi yang keluar itulah mani suaminya. Maka ketika itu, apakah wudhu perempuan itu batal? Ya, wudhunya batal. Wudhunya batal dan tidak mewajibkan mandi. Karena mani itulah murni mani suaminya, bukan mani dia sendiri. Jadi tidak perlu mandinya diulang lagi, akan tapi hanya wudhunya batal. Kalau misalkan dia tuh tadi itu habis berwudhu, gitu. Kalau misalnya yang kedua, bagaimana kalau mani yang keluar itu telah bercampur dengan mani perempuan? Ya berarti ya contohnya perempuannya sudah balik, itu sudah dewasa, dia berhubungan dengan suaminya. Nah, kalau dia telah berhubungan, dia langsung mandi. Itu mandi karena jima. Setelah dia mandi, tak kala dia mau sholat, ternyata menetes di kemaluannya, keluar mani, gitu kan? Ini mani siapa gitu kan? Nah itu. Mani suaminya yang telah bercampur dengan dirinya. Maka ketika itu perempuan tersebut wajib mandi dan wudhunya batal. Ya, kalau wajib mandi
wajib mandi karena mani dia yang keluar. Kalau batal wudhu karena mani suaminya keluar, karena bercampur situ. Wajib mandi karena mani dia yang keluar, batal wudhu karena mani suaminya yang keluar. Situ wajib dia. Kalau misalkan perempuan ini sebelum atau sebelum mandi tadi dia berwudhu, atau habis mandi dia berwudhu kemudian menetes gitu kan di kemaluannya. Jadi menetes ini kalau perempuannya sudah balik, berarti ketika itu ada hukumnya masing-masing. Gitu. Wajib dia mandi dan wajib dia berwudhu. Gitu. Jadi kalau misalkan keluar mani, bisa jadi mani itu keluar dengan tidur. Dengan tidur atau berhubungan atau jima antara suami dan istri. Ada persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Itu maksud dengan mani ada yang membatalkan wudhu, ada hanya yang mewajibkan mandi saja. Jadi kalau yang mewajibkan mandi, yang dimaksud di sini adalah al-kharid min ahadis sabilain illa mani. Jadi yang poin yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan, illa mani. Jadi mani di sini maksudnya adalah mani nafsi. Itu mani dia sendiri, bukan mani orang lain yang keluar di tubuh dia. Tapi kalau mani orang lain keluar di tubuh dia, tapi dia itu hanya wajib berwudu dan tidak membatalkan dan tidak wajibkan mandi gitu. Tidak wajibkan mandi. Jadi surahnya itu adalah ketika perempuan ini sudah mandi, gitu kan, sudah mandi, kemudian habis mandi gitu. Karena habis mandi ada kemungkinan keluar gitu, karena masih ada sisa belum bersih keluar semua gitu. Jadi kemungkinan bisa keluar habis mandi gitu kan. Jadi permasalahan kalau misalnya ada keluar gitu. Sini ada dua permasalahan gitu. Kalau misalnya yang keluar itu mani suami dia pribadi, murni suaminya, kalau perempuannya yang dinikah itu adalah istrinya adalah yang belum balik. Tapi kalau misalkan suaminya itu sudah balik atau sudah dewasa, kan situ udah bercampur karena istrinya yang mengeluarkan mani dan suaminya yang mani, maka itu bercampur. Maka ketika itu kalau keluar setelah mandi, maka dia wajib mandi dan wajib berwudu. Tapi kalau perempuan yang belum balik di nikahnya, kemudian dia berhubungan, kemudian perempuan ini mandi karena jima gitu kan, kemudian dia habis mandi berwudu, habis itu tersebut menetes dari kemaluannya. Menetes kemaluannya ini kalau dia belum balik berarti dia hanya batal wudhunya dan tidak wajib mandi. Kecuali kalau perempuannya sudah dewasa atau sudah balik. Maka ketika itu wudhunya batal dan wajib mandi. Itu poin pertama. Tentang yang mewajibkan atau poin pertama adalah yang membatalkan wudhu. Jadi kalau di sini itulah poin yang pertama tadi. Jadi langsung sekarang poin yang kedua. Jadi poin yang kedua yang membatalkan wudhu adalah wudhu. Tadi setelah kita selesai yang pertama adalah keluar salah satu dari dua jalan, itu kubur atau dubur, yang maka batal wudhunya, baik itu berupa yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Misalkan yang biasa keluar adalah ya seperti baul atau gaid gitu kan, atau biasanya yang ghairu mu'tad, yang tidak biasa keluar, ya seperti ulat atau batu gitu.
ilal mani, kecuali air mani. Nah, kecuali air mani tidak membatalkan wudhu, akan tapi wajibkan mandi. Jadi mani di sini maksudnya adalah mani nafsih, mani dia sendiri. Kalau mani orang lain keluar di tubuhnya tidak wajibkan mandi, akan tapi membatalkan wudhu. Gitu. Sekarang asani zawalul akli. Yang pertama, jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah poin pertama, poin kedua asani zawalul akli. Gitu. Jadi yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal. Jadi zawalul akli, hilang akal. Gitu kan? Zawalul akli. Sebab hilang akal, yang pertama adalah, kan poin yang kedua adalah zawalul akli, hilang akal. Sebab atau sebab hilang akal tersebut yang pertama adalah bijununin, dengan sebab gila. Jadi kalau dia ambil wudhu gitu kan, kemudian hilang akalnya, baik itu disebabkan dengan gila. Sudah ambil wudhu, langsung dia gila. Ketika itu, apakah wudhunya batal? Wudhunya batal. Sebab selanjutnya au-soro'in. Atau soro'in ini bisa dikatakan dengan penyakit ayan. Penyakit ayan. Kalau penyakit ayan, atau misalnya kalau di kampung-kampung orang bilang penyakit sawan. Penyakit sawan artinya orang ini kajang-kajang. Kajang-kajang lah gitu. Itu penyebab hilangnya akal. Jadi penyebab akal itu pertama adalah gila. Yang kedua soro'in itu adalah penyakit ayan atau orang yang kajang-kajang. Sukrin. Itu sebetulnya adalah mabuk. Habis dia wudhu, kemudian mabuk dia. Hilang akal. Ya'ma'in atau pingsan. Jadi pingsan juga membatalkan wudhu. Binaumin atau dengan tidur, atau sebab dengan tidur. Ya. Atau dengan sebab tidur juga membatalkan wudhu. Nah, itu. Juga sebab batal wudhu. Ilan nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali apabila ila nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali apabila dia tidur dan tidurnya dalam keadaan duduk. Jadi ilan nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali tadi kan sebab yang hilang akal itu adalah yang batalkan wudhu adalah dengan sebab pertama adalah junun, gila. Yang kedua soro'in, ayan atau kajang-kajang. Yang ketiga adalah dengan sukrin, dengan mabuk. Yang keempat adalah igma, pingsan. Yang kelima tidur. Di poin tidur ini ada pengecualian. Binaumin atau tidur. Illa nauma qa'idan mumakkinan. Kecuali tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah qa'idan mumakkinan maq'adahu. Kecuali apabila dia tidur dan tidurnya dalam keadaan duduk. Jadi maq'adahu, tidurnya dalam keadaan duduk. Jadi mumakkinan di sini adalah mumakkinan maq'adahu, maksudnya adalah alla yakuna bainahuma tajafin. Alla yakuna bainahuma tajafin. Itu. Tidak ada jarak atau rongga antara pantat dengan tempat duduk, gitu. Jadi tidak ada jarak atau rongga antara pantatnya dengan tempat duduk. Contoh duduk mumakin. Contoh kayak baselo gitu kan. Baselo tuh bisa lah. Itu termasuk duduk mumakin atau duduk dalam bis gitu kan. Atau duduk pesawat gitu. Misalnya kita mau pergi keluar, kemudian naik bus atau kereta gitu kan, kemudian kita ketidur. Karena ketidur situ, apakah wudhu kita batal? Kalau duduk kita mumakin, ya tidak banyak bergerak gitu, atau tidak banyak, istilahnya mumakin lah, tidak ada jarak ala yakuna bainahuma tajafin. Jadi antara rongga antara pantatnya dengan tempat duduk itu tidak terbuka gitu. So gini. Tajafin. Tidak rongga. Gitu. Jadi tentang pengecualian ini ada situ ilan nauma.
illa nauma qa'idan mumakkinan. Ada 3 kait. Nauma qa'idan mumakkinan. Maka bagaimana kalau orang itu gila? Seorang itu gila gitu kan. Tetapi qa'idan mumakkin. Dia itu gila tapi dia itu duduk mumakkin. Apakah batal wudunya? Batal lah. Sekarang dia gila. Kemudian dia duduk mumakkin. Apakah dia wudunya batal? Batal. Karena yang pengen challenge sini adalah hanya naum, hanya tidur. Gila tidak. Gitu. Atau juga orang mabuk gitu kan. Orang mabuk gitu. Orang mabuk, kemudian dia duduk mumakkin. Sedangkan mabuk saja batal wudunya kan. Kemudian dia duduk mumakkin. Ya batal lah wudunya. Begitu juga jadi naum qa'idan mumakkin. Jadi mumakkin itu adalah tidak ada rongga atau jarak antara pantatnya. Maka orang yang duduk tidak ada mumakkin batal wudu. Tidak batal wudunya. Jadi misalnya kalau orang ketika khutbah Jumat kan tuh sering tuh bapak-bapak kan atau karena capek kerja. Kalau misalnya tidur dalam mendengarkan khutbah, kalau misalkan tidurnya mumakkin, ya berseloh atau menyandar gitu kan, atau enggak masjid, kemudian ketidur dengan mendengar khutbah, apakah dia batal wudunya? Kita lihat. Kalau misalkan duduknya itu mumakkin, maka wudunya tidak batal. Tapi misalkan kalau tidak duduk tidak mumakkin, angkat kaki cie gitu kan, unjuan kaki gitu, itu sama dengan itu tidak mumakkin, maka wudunya batal. Gitu. Tapi misalkan kalau dalam keadaan orang khutbah Jumat, dia ragu sekarang, syak. Tadi itu saya duduk mumakkin atau tidak mumakkin ya, gitu kan. Dia sekarang tidur karena dengan khutbah. Kemudian dia ragu habis bangun tidur. Saya tadi tidur ketika mendengarkan khutbah. Saya duduk mumakkin atau tidak gitu kan. Situ dia ragu. Apakah wudu batal? Tidak. Karena kita sebutkan tadi di awal bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah iza hasala yakin. Kalau yakin kita bahwa kita tidak duduk mumakkin, maka ketika itu wudhu kita batal. Kalau sampai syak, zon berarti 50%, syak 50%, zon 75%. Kalau misal masih zon, belum sampai ke yakin, maka wudhunya tidak batal. Gitu. Itu masalah poin yang kedua. Jadi poin yang kedua adalah hilang akal. Jadi hilang akal itu sebabnya dengan gila, penyakit ayan atau sukrin, igma atau naum. Jadi naum di sini ada dipengecualikan kecuali tidur yang tidak membatalkan wudu adalah duduk tidur qa'idan mumakkinan mak'anahu, duduk yang mumakkin. Jadi kalau keluarlah dari mumakkin, wudu yang gak mumakkin. Jadi kalau duduk yang tidak mumakkin, maka wudunya batal. Itu. Ada pengen ditanyakan? Atau penjelasannya cepat atau kurang paham mungkin bisa ditanyakan. Dari poin yang pertama sampai poin kedua ini. Insya Allah poin yang ketiga dan keempat, insya Allah kita bahas minggu depan. Yang poin ketiga besok masalah al-tiqa'u basyaratail rajul wal mar'ah, bersentuhan kulit laki dan perempuan gitu yang bukan mar'ah, yang bukan mahram, bagaimana hukumnya gitu. Apakah batal wudunya gitu kan.
Besok kita jelaskan tentang mahram gitu. Mahram kita siapa-siapa aja gitu kan. Kayak ayah, kayak ibu, kayak kakak gitu. Mahram itu mahram dengan apakah? Apakah mahram dengan nasab atau radha atau musaharah? Kemudian kalau kita dengan mahram yang karena ada jalin hubung nikah, siapa saja sih mahram kita gitu. Kalau kita bersentuhan dengan dia, apakah wudhu kita batal tidak? Yang keempat, insya Allah besok kita akan bahas poin keempat tentang menyentuh kubul atau kemaluan kita atau hal kedubur atau dubur kita gitu. Itu insya Allah kita jelaskan di minggu depan. Jadi kalau sekarang hanya 2 poin. Itu yang pertama dan yang kedua itu al khariju min ahdi sabila ilal mani atsani zawal akli. Baik dengan junun, sura'in, sukrin, au ima'in, au binaumin ila nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu. Jadi dari 2 pembahasan ini kalau ada yang enggak sulit mungkin silahkan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada yang mau menanyakan, mungkin untuk pertemuan sekarang kita tutup saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustadz. Oke. Mungkin untuk pertemuan sekarang kita tutup sampai sini. Mungkin teman-teman yang mau menanyakan, mungkin bisa habis pengajian ini. Kita tutup dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.